Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko mempresentasikan kali ini terkait dengan soal dan pembahasan alokasi Departemen Pendukung atau Departemen Jasa atau Supporting Department Cost Allocation dengan menggunakan metode reciprocal atau reciprocal method. Ini adalah materi pada bab 10 di buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning perbisalemba.com, dapatkan e-learning perbisalemba.com, e-learning untuk buku akuntansi biaya edisi 5 yang Anda dapatkan secara cuma-cuma ya. Di situ ada video pembelajaran terkait konsep-konsep yang ada di buku, kemudian juga soal yang bisa Anda kerjakan sendiri dan nanti ada pembahasan lengkapnya, serta soal pembahasan lengkap dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT New Dawn memiliki dua departemen pendukung atau dua supporting departemen atau dua departemen layanan, departemen A dan B, dan dua departemen produksi, departemen C dan D. Berikut ini adalah informasi terkait dengan keempat departemen tersebut untuk tahun 2022. Biaya overhead masing-masing departemen, kemudian ada jumlah pegawai, jam pemeliharaan, jam mesin, dan jam tenaga kerja langsung. Biaya departemen pendukung A dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai. Sedangkan biaya departemen pendukung B itu dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan. Tarif biaya overhead departemen produksi C menggunakan basis jam mesin. Adapun tarif biaya overhead departemen produksi D menggunakan basis jam tenaga kerja langsung. Pertanyaannya adalah, alokasikan biaya departemen pendukung menggunakan metode reciprocal atau reciprocal method. Kemudian berapakah tarif biaya overhead untuk departemen produksi C dan produksi D? Dengan menggunakan metode reciprocal, maka departemen pendukung yang sudah mengalokasikan biayanya ke departemen pendukung lain akan menerima alokasi biaya juga dari departemen pendukung yang telah diberikan dialokasikan biayanya. Contoh di sini, departemen pendukung A itu biayanya dialokasikan ke departemen pendukung B dan departemen produksi C dan departemen produksi D. Nah, departemen pendukung B, dia juga mengalokasikan biayanya ke departemen A, departemen produksi C, dan departemen produksi D. Jadi dalam metode reciprocal ini, departemen A mengalokasikan ke departemen B, tapi departemen B juga mengalokasikan ke departemen A. Jadi departemen pendukung saling mengalokasikan biaya di antaranya. Nah, itu adalah metode reciprocal. Sebelum kita mengalokasikan biaya dengan biaya departemen pendukung, maka kita perlu membuat persamaan biaya. Jadi biaya departemen A itu sebetulnya adalah biaya departemen A-nya sendiri 2 miliar rupiah ditambah alokasi biaya dari departemen pendukung B. Nah, 0,2 ini ingat di soal alokasi biaya departemen B menggunakan jam pemeliharaan. Departemen A itu jam pemeliharaannya 2000 jam, ya. Kemudian jam pemeliharaan semua departemen selain departemen B adalah yang A 2000, kemudian yang B itu 6000, departemen C 6400 dan departemen D itu 1600. Nah, jadi 0,2 departemen B. Jadi biaya departemen A adalah biayanya sendiri 2 miliar ditambah alokasi biaya departemen B ke departemen A 0,2 kali biaya departemen B. Nah, biaya departemen B sendiri adalah biayanya sendiri 4 miliar ditambah alokasi yang diterima dari departemen A 0,104 biaya departemen A. Ini diambil dari biaya departemen A dialokasikan ke departemen lain menggunakan jumlah tenaga kerja. Oke, jumlah tenaga kerja. Nah, departemen B itu jumlah tenaga kerjanya adalah 7 orang. Oke, jumlah tenaga kerja selain di departemen A, yaitu departemen B, departemen C, dan departemen D, itu adalah departemen
B-nya ada 7, departemen produksi A itu ada 30, dan departemen produksi D 30 juga ya. Jadi 7/30 adalah 0,104. Nah, ntar ini hasilnya mungkin tidak bulat ya karena ada koma ya. Hasilnya nggak bulat. Maka kita lakukan metode substitusi ya. Dengan menggunakan metode substitusi kita dapatkan adalah biaya departemen A adalah 2 miliar kali 0,2 departemen B. Adapun biaya departemen B adalah 4 miliar ditambah 0,104 biaya departemen A. Jadi biaya departemen A adalah 2 miliar ditambah 800 juta ditambah 0,0208 A, berarti 0,9792 departemen A biayanya adalah 2,8 miliar. Sehingga biaya departemen A adalah 2 miliar 859 juta 477.124. Biaya departemen B itu didapat 4 miliar 297 juta 385.621. Nah, setelah kita mendapatkan biaya sesungguhnya dari biaya departemen A dan biaya departemen B, baru kita alokasikan biaya departemen pendukung ke biaya departemen produksi dan departemen pendukung lainnya. Oke. Nah, tidak seperti metode bertahap yang harus ditentukan terlebih dahulu biaya departemen pendukung mana yang dialokasikan terlebih dahulu. Dengan metode resiprokal itu bebas. Biaya departemen pendukung mana yang dialokasikan pertama kali tidak akan merubah hasil. Nah, misalnya kita buat biaya departemen A itu dialokasikan pertama kali ke departemen pendukung B. Pendukung B itu menggunakan 7 pegawai. Ingat, alokasi biaya departemen pendukung A menggunakan jumlah pegawai. Departemen pendukung B 7 pegawai dibagi 7 departemen B ini adalah departemen produksi C 30 pegawai dan departemen produksi D 30 pegawai. Dikali biaya departemen A ya 2 miliar 859 yang kita peroleh dari persamaan, bukan 2 miliar. Didapat 298 juta 751.341. Yang dialokasikan ke departemen produksi C adalah departemen produksi C menggunakan 30 pegawai dibagi 67 kali biaya departemen A dapat alokasi biaya departemen pendukung A ke departemen produksi C adalah 1 miliar 280 juta 362.891 rupiah. Berikutnya adalah ke departemen produksi D. Produksi D juga menggunakan 30 pegawai, maka 30 dibagi 67 kali 2 miliar 859. Sekian ya, sama dengan alokasi departemen A ke departemen produksi C untuk departemen produksi D. Berikutnya kita mengalokasikan biaya departemen pendukung B. Nah, alokasi biaya departemen pendukung B seperti di soal menggunakan jam pemeliharaan. Yang pertama alokasi ke departemen pendukung A. Departemen pendukung A menggunakan 2.000 jam pemeliharaan dibagi total jam pemeliharaan selain departemen B. 2.000 ini departemen pendukung A, 6.400 departemen produksi C, dan 1.600 produksi D. Jadi 2.000 dibagi dengan 10.000, 0,2 kali biaya departemen pendukung B yang menggunakan persamaan adalah 4 miliar 297 juta 385.621 rupiah. Sehingga alokasi untuk departemen pendukung A adalah 859.477.124. Berikutnya alokasinya ke departemen produksi C. Departemen produksi C menggunakan 6.400 jam pemeliharaan. Total jam pemeliharaan selain departemen B adalah 10.000, maka 6.400 bagi 10.000, 0,64 kali biayanya B, 4 miliar 297 juta 385.621, maka alokasi ke departemen produksi C adalah 2 miliar 750 juta 326.797 rupiah. Kemudian alokasi ke departemen produksi D. Departemen produksi D menggunakan 1.600 jam tenaga kerja langsung. Maka 1.600 dibagi dengan 10.000 dikali biaya departemen B 4 miliar 297 juta 385.621. Alokasi ke departemen produksi D adalah
Rp687.581.700. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan alokasinya. Nah, alokasi Departemen A ini ke B, ke C, dan ke D, totalnya Rp2.859.477.123. Biaya departemen sendiri dia 2 miliar, jadi ini minus dulu. Ya, minus. B menjadi 4298751.341. Ini C dan D. Kemudian dialokasikan B, ada yang ke A 859.477.124. Nah, ini pembulatan aja ya, minus ya. B juga minus, ini pembulatan. Jadi C itu adalah biaya setelah alokasi departemen pendukung, biaya departemen produksi C, overhead-nya adalah 6.030.689.688. Sedangkan yang D adalah 2.967.944.591. Berikutnya adalah berarti tarif overhead untuk departemen produksi C adalah, nah, biaya overhead-nya setelah alokasi adalah 6.030.689.688 dibagi 10.000 jam mesin. Didapat 603.069 per jam mesin. Adapun departemen produksi D adalah 2.967.944.591 dibagi 10.000 jam tenaga kerja langsung atau 296.794 per jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian berakhir sudah video terkait dengan soal dan pembahasan alokasi departemen pendukung dengan metode resiprokal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.